Selamat datang dan selamat mengikuti mata pelajaran pengelolaan kas. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencatatan dana kas kecil. Seperti materi yang sudah Anda simak sebelumnya, sistem pencatatan dana kas kecil terdiri dari dua metode, yaitu metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Metode yang pertama, yaitu metode dana tetap, adalah metode pengisian kembali dana kas kecil, di mana pada saat pengisian kembali, jumlah dana yang diisikan besarnya sama dengan dana yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil saldonya selalu tetap. Adapun ciri-ciri pencatatan dengan metode dana tetap, yang pertama adalah jumlah pengisian kembali sama dengan dana yang telah digunakan oleh pemakai. Yang kedua, bagian jurnal tidak mencatat transaksi mutasi. Dan yang ketiga, pemegang dana kas kecil hanya mencatat pemakaian dana kas kecil dalam buku catatan kas kecil. Pada saat terjadi pencatatan kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap, untuk lebih mudahnya, silakan Anda pelajari. Di sini ada waktu terjadinya transaksi dan jurnal yang dilakukan atau jurnal yang dicatat. Yang pertama adalah pada saat pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya kas kecil pada kas bank. Yang kedua, yaitu pada saat terjadi pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal. Yang ketiga, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya adalah biaya-biaya pada kas bank. Nah, biaya-biaya di sini adalah biaya-biaya yang muncul pada saat terjadi pengeluaran dana kas kecil selama satu periode. Jadi, apabila kita melakukan pembelian, apabila kita melakukan pembayaran, itu akan dimunculkan pada saat terjadi pengisian kembali dana kas kecil, seperti biaya langganan koran, biaya air, dan biaya-biaya lain yang dibiayai oleh dana kas kecil. Selanjutnya, yang keempat adalah pengembalian atau pengurangan dana kas kecil apabila kas kecil dianggap terlalu besar. Jurnalnya adalah kas bank pada kas kecil. Hal ini mengakibatkan dana kas kecil berkurang. Ya. Jadi istilahnya kita mengembalikan dana kas kecil ke kas bank. Yang kelima, penambahan dana kas kecil apabila dana kas kecil dianggap terlalu kecil nilainya. Jurnalnya kas kecil pada kas bank. Pada transaksi ini atau pada kasus ini, kas kecil ditambah nilainya karena dianggap terlalu kecil saldonya. Dan yang terakhir adalah transaksi penyesuaian. Transaksi penyesuaian akan terjadi apabila pada akhir periode tidak dilakukan pengisian kembali. Jurnalnya adalah biaya-biaya pada kas kecil. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba langsung ke contoh kasus dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode dana tetap. Kasus yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2018, UD ABC membentuk dana kas kecil sebesar Rp1.000.000. Pencatatan pada jurnalnya yaitu tanggal 2 Januari 2018, kas kecil pada kas sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2018, dibayar biaya perbaikan meja dan kursi sebesar Rp120.000. Karena kita menggunakan metode dana tetap, maka transaksi tanggal 4 Januari 2018 ini tidak di jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2018, dibayar biaya langganan koran Rp90.000.
Transaksi ini sama seperti transaksi sebelumnya. Karena ini merupakan pengeluaran, maka tidak dijurnal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2018 dilakukan pengisian kembali. Pada saat terjadi pengisian kembalilah, maka biaya-biaya perbaikan, biaya langganan koran, itu baru dicatat ke dalam jurnal. Ya, jurnalnya adalah tanggal 31 Januari 2018, biaya perbaikan sebesar Rp120.000, biaya langganan koran sebesar Rp90.000, pada kas sebesar Rp210.000. Semua biaya dicatat pada saat terjadi pengisian kembali. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai metode yang kedua, yaitu metode dana tidak tetap. Metode dana tidak tetap adalah metode pengisian kembali dana kas kecil, di mana pada saat pengisian kembali, jumlah yang diisikan tidak harus sama dengan dana yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil tidak tetap. Adapun ciri-ciri pencatatan dengan metode dana tidak tetap, pertama, dana kas kecil ditentukan jumlahnya tetap, sehingga jumlah pengisian kembali tidak harus sama dengan yang dikeluarkan. Yang kedua, bagian jurnal mencatat transaksi mutasi. Dan yang ketiga, tidak ada penyesuaian di akhir periode. Pada saat terjadinya transaksi, pencatatan dana kas kecil dengan menggunakan metode dana tidak tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil, jurnalnya adalah kas kecil pada kas bank. Kemudian, yang kedua, pengeluaran dana kas kecil. Jurnalnya biaya-biaya pada kas kecil. Pada saat pengeluaran dana kas kecil inilah yang menjadi ciri dari metode dana tidak tetap, yang membedakan dengan metode dana tetap. Kalau tadi metode dana tetap tidak dijurnal, tetapi apabila kita menggunakan metode dana tidak tetap, pengeluaran dana kas kecil dijurnal. Yang ketiga, transaksi pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya adalah kas kecil pada kas bank. Yang keempat, pengembalian dana kas kecil apabila dianggap terlalu besar. Jurnalnya kas bank pada kas kecil. Dan yang terakhir adalah transaksi penambahan dana kas kecil apabila dana kas kecil dianggap terlalu kecil. Jurnalnya kas kecil pada kas bank. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai contoh kasus dan penyelesaian dengan menggunakan metode dana tidak tetap. Yang pertama, tanggal 2 Januari 2018, UDABC membentuk dana kas kecil sebesar Rp1 juta. Jurnalnya pada tanggal 2 Januari 2018 dicatat sebagai kas kecil pada kas sebesar Rp1 juta. Selanjutnya, tanggal 4 Januari 2018 dibayar biaya perbaikan meja dan kursi sebesar Rp120.000. Jurnalnya tanggal 4 Januari 2018 biaya perbaikan meja pada kas kecil sebesar Rp120.000. Yang ketiga, pada tanggal 13 Januari 2018 dibayar biaya langganan koran sebesar Rp90.000. Jurnalnya biaya langganan koran pada kas kecil sebesar Rp90.000. Terakhir, pada tanggal 31 Januari 2018 dilakukan pengisian kembali sebesar Rp1 juta. Jurnalnya adalah tanggal 31 Januari 2018, kas kecil pada kas. Transaksi pengisian kembali, di situ angkanya adalah 1 juta. Angka tersebut sudah ditentukan besarnya
sehingga mengakibatkan saldo akhir metode ini adalah tidak tetap. Jumlah pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Kesimpulan kita hari ini adalah perbedaan antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap. Dana tetap, pada saat terjadi pengisian kembali, dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Apabila metode dana tidak tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Metode dana tetap, apabila terjadi pengeluaran, tidak di jurnal. Metode dana tidak tetap, apabila terjadi pengeluaran, harus dicatat sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya-biaya. Metode dana tetap, saldo rekening dana kas kecil adalah tetap. Metode dana tidak tetap, saldo rekening dana kas kecil berfluktuatif atau berubah-ubah. Metode dana tetap pada akhir periode perlu disesuaikan apabila tidak ada pengisian kembali. Metode dana tidak tetap pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Untuk selanjutnya, silakan Anda berlatih dengan tugas 4, di mana tugas tersebut Anda diminta untuk membuat jurnal dengan metode dana tetap dan metode dana tidak tetap untuk transaksi UD Doremi bulan Oktober tahun 2017. Selamat mengerjakan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.